Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Lea Sauma Ahmad dari kelas A Teknik Elektro semester 2 NPM 2510311660009. Pada video ini saya akan membuat video ceramah tugas bahasa Indonesia yang berjudul menjadi pribadi yang lebih baik di tengah tantangan zaman. Mari sebelum saya mulai, alangkah baiknya saya berbaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyain wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa kita bersalawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu luas kepada kita semua. Nikmat yang tidak akan pernah mampu kita hilang satu persatu. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, hingga nikmat waktu yang masih Allah berikan kepada kita untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik sepanjang masa, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang istiqomah dalam mengikuti sunnahnya dan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkahan ini, marilah kita bersama-sama merenungkan satu tema penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, semakin cepat, dan penuh dengan godaan. Kita hidup di zaman yang luar biasa, zaman di mana ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, teknologi semakin canggih, dan dunia seakan berada dalam genggaman tangan kita. Namun, di balik semua itu, terdapat tantangan besar yang seringkali tidak kita sadari. Kemudahan yang kita rasakan hari ini seringkali membuat kita lalai. Kita terlalu sibuk dengan dunia, terlalu fokus pada hal-hal yang bersifat sementara, hingga kita lupa pada tujuan utama kita sebagai manusia. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepadanya. Namun ibadahnya tidak hanya sebatas pada sholat, puasa, atau membaca Al-Quran. Seluruh aktivitas kita bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang sesuai. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita meluruskan niat dalam setiap aktivitas kita? Berapa banyak dari kita yang belajar hanya untuk nilai, bekerja hanya untuk uang, berkarya untuk pujian? Padahal jika semua itu kita kaitkan karena Allah, maka setiap langkah kita akan bernilai pahala. Hadirin yang berbahagia, di zaman sekarang kita dihadapkan pada fenomena yang sangat nyata. Manusia semakin dekat dengan dunia, tetapi semakin jauh dari Allah. Kita mudah mengingat jadwal aktivitas, tetapi sering lupa waktu sholat. Kita cepat merespon pesan di media sosial, tetapi lambat dalam merespon panggilan azan. Kita rela menghabiskan waktu berjam-jam, meluangkan waktu beberapa menit untuk berdoa. Berjam-jam. Inilah realita yang harus kita sadari dan kita perbaiki. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu hal yang perlu kita jaga adalah hati. Hati adalah pusat dari segala perilaku kita. Jika hati kita baik, maka baik pula perbuatan kita. Penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, dan ria adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ia tidak terlihat, tetapi dapat menghancurkan amalan kebaikan kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, dan selalu introspeksi diri. Hadirin sekalian, mari kita berbicara tentang waktu. Waktu adalah nikmat yang sering kita sia-siakan.
Padahal waktu adalah kehidupan itu sendiri. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Bayangkan jika kita diberikan kesempatan untuk membeli waktu. Mungkin kita akan mengeluarkan semua harta kita untuk menambah 1 hari kehidupan. Namun kenyataannya, waktu diberikan secara gratis, tetapi sering kita abaikan. Gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita menyesal di kemudian akhirat. Karena telah menyia-nyiakan waktu. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya mengajak kita semua untuk merenung lebih dalam. Suatu hari nanti kita semua akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang bisa menghindari kematian. Tidak peduli seberapa muda atau tua kita, seberapa kaya atau miskin kita. Yang akan kita bawa bukanlah harta, bukan jabatan, bukan popularitas. Yang akan kita bawa adalah amal ibadah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan bekal tersebut? Hadirin yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini, kita pasti akan mengalami jatuh dan bangkit. Kita mungkin pernah melakukan kesalahan, bahkan dosa. Namun jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Selama kita masih hidup, pintu taubat selalu terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Dia menerima hambanya yang kembali dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, jangan tunda untuk bertaubat. Jangan menunggu nanti, karena kita tidak tahu apakah kita masih memiliki kesempatan itu atau tidak. Hadirin sekalian, selain memperbaiki hubungan dengan Allah, kita juga harus memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Hormati orang tua kita, karena ridha Allah bergantung pada ridha mereka. Jaga hubungan dengan teman dan keluarga. Jangan mudah menyakiti, jangan mudah memutus silaturahmi. Jadilah pribadi yang membawakan kebaikan, bukan yang menebar keburukan. Hadirin yang berbahagia, lingkungan sangat mempengaruhi diri kita. Jadi kita berada di lingkungan yang baik, maka kita akan tergolong untuk menjadi baik. Sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang buruk, maka kita harus ekstra untuk menjaga diri. Pilihlah teman yang mengingatkan kita kepada Allah, bukan yang menjauhkan kita darinya. Hadirin yang dirahmati Allah, menjadi pribadi yang lebih baik adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada titik akhir selama kita masih hidup. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Jangan pernah merasa cukup dalam kebaikan, dan jangan pernah menyerah dalam memperbaiki diri. Mulailah dari hal kecil, sholat tepat waktu, berkata jujur, menghormati orang lain, dan menjaga amanah. Kebaikan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Hadirin sekalian, sebelum saya akhiri, marilah kita merenung sejenak. Jika hari ini, apakah hari terakhir kita? Apakah kita sudah siap? Jika hari ini adalah kesempatan terakhir kita untuk berbuat baik, apakah kita sudah memanfaatkannya? Jika jawaban kita belum, maka masih ada waktu untuk berubah, mulai dari sekarang. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita diberikan kekuatan untuk istiqomah di jalannya, dan semoga kita dipertemukan kembali di surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Sekian video yang saya buat dari tugas bahasa Indonesia. Berikut adalah ceramah dari tugas bahasa Indonesia untuk PTS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.